Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa kisah-kisah orang-orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terutama dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sabri wa wa'ada man ittasafa bis-sabri bil jannati ma'wa. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ausini wa iyyakum jami'an bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah kita kembali dapat bertemu pada malam ini dalam halaqah maghrib kita. Dan yang lalu saya uzur karena ke Luk Semawe. InsyaAllah seperti yang saya janjikan sebelumnya, bahawa pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa kisah-kisah orang-orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terutama dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Karena kita sedang membahas tentang masalah sabar, dan kita sebutkan bahawa para ulama mengatakan sabar itu ada di 3 aspek. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar tidak bermaksiat kepada Allah, sabar kalau diuji dengan kesulitan hidup. Maka siapapun dari orang beriman bisa sabar dalam 3 aspek ini, maka pastilah balasannya adalah surga. Kita sudah bahas juga bahawa sifat sabar adalah sifat yang dapat diperoleh melalui usaha dan latihan. Sekalipun tingkat kesabaran antar orang yang diberi Allah itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda, tapi yang sesungguhnya bahawa apapun tingkat kesabaran kita diberi Allah di awal, tetapi tetap di dalam kemampuan kita berusaha melatih diri dan bekerja keras untuk bisa memiliki sifat sabar. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang latih diri untuk dapat bersabar, pasti Allah beri dia sifat sabar. Lalu sudah kita bahas di dalam kitab Syekh Saleh Al-Munajjid, A'malul Qulub, tentang apa saja hal-hal yang dapat membantu
seseorang di dalam meraih kesabaran. Nah, di antaranya yang disebut di sini adalah at-ta'ammulu fi qasasis sabirin min a'zamil asbabil mu'inati 'ala sabar. Merenungkan, tentu pertama membaca, mentadabbur kisah-kisah orang-orang yang sabar. Min a'zamil asbab al-mu'inah 'ala sabar, merupakan sebab yang paling agung, paling utama di dalam membantu kita untuk bisa meraih sifat sabar. Maka mulailah dikisah di kitab A'malul Qulub ini beberapa. Yang pertama adalah fahadha Nuhun alaihi salam sabara fi da'watihi liqaumihi sabran 'aziman. Nabi Nuh alaihi salam di dalam mendakwahkan kaumnya, beliau telah bersabar dengan sabar yang begitu luar biasa. Kenapa? Dama alfa sanatin illa khamsina ama jihadan wa da'watan wa sabara 'ala al-idha'i was-sukhriyati fattahamuhu bil jununi wad-dhalali wa huwa yuqabilu dhalika bis-sabri hatta qalu la in lam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Asy-Syu'ara ayat 116. Nabi Nuh berdakwah, mengajak kaumnya untuk meninggalkan menyembah berhala dan hanya menyembah Allah. Itu berapa lama? 1000 tahun dipotong atau dikurangi 50 tahun. Dama alfa sanatin illa khamsina. 1000 tahun dikurangi 50, berarti Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Tidak disebut di sini tapi disebut di Quran. Apakah seperti saya ini seminggu sekali di sini ya, seminggu sekali dari maghrib ke isya? Nabi Nuh dakwah 950 tahun itu bagaimana? Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya itu mendakwahkan kaum saya siang malam. Siang malam mendakwahkan kaumnya 950 tahun. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Sabara 'alal idza'i was-sukhriyah. Bukan saja ditolak dakwahnya, tetapi disakiti dengan kata-kata, diejek, diolok-olok. Fattahamuhu bil jununi wadh-dhalal. Malah dituduh lagi Nuh itu gila, Nuh itu sesat. Wa huwa yuqabilu dhalika bis-sabri hatta qalu. Tetapi Nabi Nuh menghadapi ejekan, cemoohan, celaan, tuduhan gila, tuduhan sesat oleh kaum-kaumnya dengan kesabaran. Sampai kaumnya mengatakan, la illam tantahi ya Nuh, Nuh, kalau kamu enggak berhenti berdakwah ya,
latakunanna minal marjumin, akan kami rajam kamu, akan kami rajam kamu. Maka kalau kita bercermin ke kisah Nabi Nuh ini, kalau sekiranya dakwah kita udah capek kita sampaikan, seperti saya sampaikan, udah kita sampaikan berkali-kali di pileg, pemilihan legislatif, bahwa sogok menyogok itu haram, dan itu sudah final, ayatnya tegas, hadis-hadisnya tegas. Kalau memilih orang karena diberi ini diberi itu adalah sogok menyogok dan haram. Apakah kemudian orang mendengar yang kita bilang, kalau kita bukti memang? Lalu dengan kita berkaca kepada Nabi Nuh, ya, kita mungkin menyampaikan waktu Jumat, waktu pengajian, mungkin katakanlah selama menjelang Pileg adalah beberapa kali. Lalu mungkin yang mendengarnya cuma 0,%. Nabi Nuh 950 tahun siang malam mendakwahkan kaumnya, bukan malah diterima, diolok-olok, diejek, dihina, diancam rajam. Kita mungkin mohon maaf ya, tidak didengar, artinya tidak diamalkan, tapi hanya itu nak ya. Karena apa? Karena yang kita bilang kebenaran, yang koknya begah yang betul memang, tapi ini akriban maka keadaan. Para caleg mengadakan menyahanda jauh, hai pilih. I masyarakat mengatakan menyahanda cok ini apa jalan tu kai baju lawaknya ada tanya ada baju lawaknya. Jadi kedainya mungkin tidak diolok-olok karena tidak berani, karena yang disampaikan ini kala kebenaran ayat, kebenaran hadis. Tapi Nabi Nuh bukan tidak diterima dakwahnya tadi, diejek, dicemooh, diancam rajam, tapi Nabi Nuh menghadapinya dengan kesabaran. Jadi belajar dari ini, kita dai ini lapang dada. Kalau kemudian tadi capek kita ngomong berkubah-kubah ya abah, habis tenaga ada begah, habis itu udah begah, masyarakat bambut royu ya, kita kemudian jadi lega secara psikologi karena kita bercermin kepada para rasul, para anbiya alaihimussalam dalam dakwah mereka. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam di kisah ini. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid jamaah rahimakumullah adalah wa Ibrahim alaihissalam ta'arradha li mihnatin 'azimah fasabara sabra al-muwahhidil muqin biwa'dillah. Nabi Ibrahim alaihissalam lebih berat lagi menghadapi ujian, lalu beliau bersabar dengan membawa keyakinan penuh akan janji-janji Allah terhadap orang yang sabar. Walamma ulqiya fin nari kana akhir qawlihi, ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, maka akhir ucapan Nabi Ibrahim waktu dibakar dalam api, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini diberi footnote. Ini diambil dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dengan derajat hadis ini adalah hadis yang sahih di dalam Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami' At-Tirmidzi. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah
penolong saya. Alangkah indahnya kalau penolong itu adalah Allah. Wa ni'mal wakil. Tidak cukup itu, selamat dari situ. Wa umira bi dhabhi waladihi sabara wa hamma bi dhabhi waladihi wa akhadha sikina wa adja'a al-walada istislaman li amrillah. Nah, ini kita memasuki masa-masa panitia kurban biasanya mengajak orang-orang yang mampu untuk berkurban. Sudah mulai dicatat ini, ya. Yang satu lembu 7 orang, masjid-masjid sudah buat kelompok-kelompok. Nah, ibadah kurban ini adalah syariat Nabiullah Ibrahim yang menjadi juga syariat kita umat Nabi Muhammad. Dari kisah apa itu? Kisah ujian Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anak satu-satunya yang ditunggu sudah begitu lama. Ketika itu sudah masuk masa remaja, kecintaan dan sayangnya kepada anak begitu tinggi. Nah, diperintahlah oleh Allah anak satu-satunya untuk disembelih. Dijelaskan di bawah ini, jamaah rahimakumullah, wa umira bitarki zawjihi wa waladihi fi wadin ghairi zi zar'in. Udah lulus ujian kedua. Oh bukan, ini sebetulnya kalau kita lihat susunannya duluan yang ini, tapi di kitab ini disusun tidak teratur. Di sini dijelaskan berikutnya adalah Nabi Ibrahim diuji juga dengan disuruh tinggalkan anak dan istrinya itu di sebuah lembah yang tidak ada sumber penghidupan. Al-Quran mengatakan biwadin, di lembah, ghairi dzi dzar'in, yang tidak tumbuh ditanam apapun. Fasabara ala dzalika, beliau bersabar atas itu. Wa banuhu hadithu ahdin biwiladatin, padahal anaknya itu masih bayi baru lahir, lahirnya di Palestina, disuruh sama Allah untuk dipindahkan ke Makkah di tempat yang gak ada sumber penghidupan. Nanti saya tambahkan sedikit, saya baca dulu ini. Wa Ibrahim alaihi salam kana aqiman. Nabi Ibrahim sendiri awalnya adalah orang yang mandul. Aqiman, mandul. Wa ma wulida lahu Ismail alaihi salam illa ba'da sanawatin tawilah. Nabi Ibrahim tidak punya anak kecuali setelah berumur tua. Kalau dalam tafsir Al-Munir itu disebutkan di umur 86 tahun baru punya anak. Wa qad dakhala fi ahdi asy-syaykhukhati allati yahtaju fiha aksar ma yahtaju ila al-walad alladhi yu'inuhu. Dan waktu beliau punya anak itu sudah masuk usia syaykhukhah, udah orang tua, yang mana butuh kepada anak untuk menolongnya di masa tua lebih kuat lagi. Wa ma'a kulli hadza sabar, tetapi dengan ujian seperti ini beliau tetap sabar.
wa taraka ibnahu wa ummahu haitsu umira bitarkihima. Ibrahim meninggalkan anaknya, ibu dari anak Hajar, di tempat yang Allah perintahkan tadi, di lembah yang tak ada sumber penghidupan. Wa qalat lahu Hajar, Hajar sampai bertanya ke Ibrahim. Apa ditanya? Aina tazhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi ins wala syai'. Kamu mau pergi ke mana? Ditanya Hajar kepada Ibrahim. Kamu mau tinggalkan kami di lembah laysa fihi ins, yang enggak ada manusia satu biji pun, wala syai', enggak ada sumber penghidupan. Faqalat lahu dzalika miraran. Berulang-ulang Hajar bertanya, kamu mau pergi ke mana? Kamu tinggalkan kami berdua di sini, enggak ada manusia satu biji pun, enggak ada sumber penghidupan. Berkali-kali ditanya oleh Hajar kepada Ibrahim. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh kepada istrinya. Mungkin tak tahan juga, mungkin kalau menoleh. Wallahu alam, ini terjemahan kita. Yang jelas di sini disebutkan tidak menoleh. Faqalat lahu, sampai Hajar mengatakan kepadanya, Allahul ladzi amaraka bihadza. Apa Allah yang suruh kamu tinggalkan kami berdua sini? Di lembah enggak ada manusia, enggak ada penghidupan ini. Mau kamu apa Allah yang perintah? Nabi Ibrahim menjawab, qala na'am, ya, Allah yang perintah. Qalat idzan la yudhi'una. Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Silahkan kamu balik, kami di sini Allah tidak akan menyia-nyiakan, karena ini yang perintah adalah Allah. Ini diberi footnote, ya, penjelasan ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari di nomor hadis 3184. Jamaah rahimakumullah, faraja'a Ibrahimu alaihi salam ila Syam. Pulanglah Nabi Ibrahim ke negeri Syam, ke Palestin, meninggalkan anak dan istrinya, anak yang baru lahir, bayi, di tempat yang gak ada penghuni sama sekali dan gak ada sumber penghidupan, karena di situ gak ada sumber air. Ini saya tambahkan yang saya baca dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab tentang sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan juara 1 dalam lomba menulis tentang sirah nabawiyah yang luar biasa. Ulama-ulama Arab ikut menyetor tulisan-tulisan mereka, tapi pemenangnya ulama India, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini juara 1 lomba menulis kitab tentang sirah nabawiyah. Kitab beliau masyhur, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahiqul Makhtum. Saya baca di situ, ya, ini tentang asal muasal manusia di Mekah. Dari tempat yang kita pergi haji, pergi umrah, sebentar lagi ni jamaah kita sudah mulai berangkat tanggal 29 ini menuju ke Mekah. Maka Mekah itu dulu di zaman Nabi Ibrahim itu tempat tidak ada penghuni satu pun. Kenapa tidak ada penghuni? Karena tidak ada sumber air. Kalau orang tinggal itu ya matilah.
Yang dekat di situ tidak ada sumber air, di situ tidak ada sumber air, mau tinggal ke mana? Ya matilah. Maka enggak ada orang tinggal. Maka manusia pertama sekali yang tinggal di situ adalah, itulah yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya tadi Hajar, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Palestina untuk ditaruh di situ sebagai bakal manusia perdana di situ. Nah, tadi sudah diceritakan anak baru lahir, ditinggalkan di lembah yang gak ada penghuni satupun, gak ada sumber air penghidupan, air yang dibawa sedikit, korma yang ada sedikit. Maka tadi Hajar bertanya ke Ibrahim berkali-kali, kamu mau pergi ke mana? Kamu tinggalkan kami di tempat yang gak ada manusia ini, di tempat yang gak ada penghidupan. Tapi Nabi Ibrahim tidak menengok tadi, menoleh, karena mungkin sedih. Sampai Hajar bertanya, apakah Allah yang perintah kamu ini? Nabi Ibrahim mengatakan, betul, ini yang perintah Allah. Maka Hajar menerima karena meyakini Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka tinggallah dua orang ini di situ. Pulanglah Ibrahim ke Palestina. Ketika sudah habis bekal tadi yang ada di bawah, maka bayi kecil ini menangislah. Susu ibunya sudah habis karena ibunya enggak ada air lagi untuk diminum. Maka carilah Hajar tadi air. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, bolak-balik 7 kali. Yang kita sekarang melakukan sa'i, salah satu rukun umrah dan juga rukun haji, satu paket dengan tawaf. Maka kemudian keluarlah air dari kakinya, di bawah kakinya Ismail alaihissalam. Yang bayi kecil tentu kakinya digerak-gerakkan. Maka keluarlah air yang begitu luar biasa, sampai Hajar harus mengatakan apa? Zam-zam, 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 zam-zam. Kumpul, 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 kumpul. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kita tidak sanggup membayangkan kalau Hajar tidak mengatakan zam-zam, zam-zam, air zam-zam itu sudah mengalir kemana aja. Maka kumpullah air Zam-zam. Sudah ada sekarang sumber penghidupan, yaitu air. Maka lewatlah satu kafilah yang melakukan perjalanan, orang-orang Yaman dari suku Jurhum. Mereka pas melewati tempat itu, mereka lihat ada burung terbang di atas. Ini berarti ada tanda, ini ada orang, ini ada burung, atau paling tidak ada sumber penghidupan. Maka mereka kemudian turun ke lembah, melihatlah dua orang ini, lalu mereka numpang minta ambil air. Akhirnya mereka juga kemudian minta tinggal di situ. Inilah cikal bakal orang pertama di Makkah, Ismail, ibunya Hajar, dan orang Yaman dari suku Jurhum. Nabi Ibrahim berapa kali balik lagi ke Mekah dari Palestina. Ya, ini mungkin kalau enggak baca ya tentu tidak. Ini kita dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan, setelah ditaruh anaknya itu, Nabi Ibrahim balik lagi kapan? Ketika anaknya sudah memasuki masa remaja, yang datang untuk apa? Diperintah menyembelih anaknya. Di surah As-Saffat disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anaknya sudah bisa berusaha sendiri masuk masa remaja, kalau dalam tafsir Al-Munir disebutkan usianya sekitar 12-13 tahun.
Itu datang Nabi Ibrahim yang kedua setelah datang pertama taruh anaknya situ. Setelah menjalankan perintah Allah tadi, menyembelih anaknya ditukar dengan sembelihan dalam surga, maka Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestin. Kapan Nabi Ibrahim balik lagi? Setelah Nabi Ismail menikah dengan salah seorang anak perempuan dari suku Jurhum Yaman tadi, yang udah jadi penduduk di situ. Tapi ketika Nabi Ibrahim datang, tak jumpa dengan Ismail karena Ismail sedang keluar. Nabi Ibrahim hanya menitipkan kepada istrinya, tolong sampaikan ayahnya datang, dan titip kepadanya tolong ambang pintunya untuk diganti. Maka pulang Nabi Ismail dari keluar tadi mencari nafkah, dibilanglah salam dari ayahnya yang datang dari Palestin, tapi enggak menunggu. Ya, ini mungkin sudah begitulah artinya ya. Kalau kita mana ada anak keluar sebentar cari nafkah, kita dari Palestin datang, mana enggak nunggu minggu dah preh, 4 aja kan, 4. Tapi Nabi Ibrahim enggak tunggu, titip pesan aja. Apa pesan yang dipahami oleh Nabi Ismail? Istrinya itu suruh ganti, suruh cerai, karena akan tidak baik baginya. Maka dicerailah istri itu oleh Nabi Ismail, kawin lagi dengan salah seorang perempuan dari anak kepala suku Jurhum itu. Maka datang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kali yang berikutnya ketiga, tidak jumpa juga dengan Nabi Ismail. Tidak jumpa dengan Nabi Ismail. Sudah keluar, lalu dititipkan salam ke istrinya, lalu dimintalah pesan ambang pintunya dipertahankan, jangan ditukar. Itulah 3 kali Nabi Ibrahim datang. Kalau saya baca tadi, baru saya baca di kitab Al-Hajjul Mabrur ya, kan ada ayat wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail itu membangun kembali Ka'bah yang dulu sudah banjir di zaman Nabi Nuh ya, karena rumah ibadah pertama di muka bumi adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Ketika banjir zaman Nabi Nuh itu sudah hancur, maka Nabi Ibrahim dan Ismail bukan membangun dari nol, tetapi membangun ulang Ka'bah itu. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismaila. Maka itu disebutkan ketika datang waktu menyembelih anaknya itu tadi, dan kemudian disitulah kemudian Allah meminta untuk diserukan haji, dan mereka mengerjakan tawaf dan sa'i. Ini menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jamaah rahimakumullah, tadi kita lihat bagaimana anak yang sudah lama ditunggu, baru lahir, disuruh pindah, bukan dekat Palestin ya, ke Mekah. Kalau tidak salah, saya pernah lihat di Google. Sekarang kau sudah dimudahkan oleh teknologi, ketik saja di Google jarak Mekah Masjidil Aqsa, keluar terus berapa kilometer. Itu tidak salah saya, keluarnya adalah 1.500 kilometer. Setelah saya hitung-hitung, di sini ke Jambi, sini Bengkulu ya, jaraknya ya, melewati lagi Pekanbaru. Nah dulu tentu jalannya apa? Onta paling ini
Maka anak yang masih kecil baru lahir, dengan ibu-ibunya suruh taruh di tempat yang gak ada sumber penghidupan. Nah, ini ujian-ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Anak satu-satunya sekarang masuk masa remaja, itu disuruh sembelih lagi. Dan kalau saya beri selalu kepada para jamaah di waktu hari raya Idul Adha, kita jangan berpikir bahwa Nabi Ibrahim itu ketika diperintah sembelih anaknya itu sudah ada firasat, ini pasti ditukar, nggak mungkin sembelih betul-betul, nggak ada. Nabi Ibrahim itu nggak ada firasat, nggak ada akan menyangka anaknya itu nggak disembelih, betul disembelih dan mati. Sehingga Nabi Ibrahim kan mengikat anaknya atas permintaan, jangan dia merintih nanti, kemudian menutup matanya, disuruh tajamkan pisaunya, sudah dibaringkan anaknya. Baru Allah ganti setelah terbukti betul Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah. Kalau seandainya sudah tahu nanti akan diganti, siapapun berani. Tapi saya bilang pemain film misalnya, nanti mati waktu ditembak di film, apa enggak berani mati pura-pura? Ini enggak, sungguh-sungguh. Maka jamaah rahimakumullah, atas kesabaran ini Nabi Ibrahim sampai mendapatkan titel Khalilullah. Khalil itu dalam bahasa Arab adalah kawan dekat. Sampai Allah menjadikan Ibrahim khaliluhu, kawan dekatnya Allah, karena bertubi-tubi ujiannya sangat dahsyat, tapi sabar di dalam menghadapi ujian-ujian tadi. Karena waktu kita, insya Allah nanti kita sambung ya, beberapa lagi. Ada kisah yang paling menarik lagi adalah bagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal, kisahnya Ahmad ibni Nasr al-Khuzai ya, dalam menghadapi ujian di masa khalifah yang pro kepada Mu'tazilah, Al-Ma'mun, dan dua khalifah lagi. Nanti akan kita bacakan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.